Selamat pagi Bu Ayu, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Oke, terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk disupervisi oleh saya. Iya. Nah, sebelum disupervisi ada beberapa yang ingin saya kepengen ngobrol lah dengan panjenengan, dengan Bu Bu Ayu. Nanti seputar yang akan dilaksanakan, gitu ya. Baik, yang pertama pelaksananya mau kapan ini Bu? Tanggal 1 Februari. Tanggal Rabu. tanggal 1 Februari. Ya. Jadi yang akan saya masuk nanti saya mau izin tanggal 1-nya saya ikut masuk ke kelasnya. Ya, boleh. Kemudian mata pelajarannya apa itu waktu itu? Pas tanggal 1 nanti jam pertamanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Itu bahasa Indonesia. Jadi nanti pas bahasa Indonesia saya ikut masuk ya. Iya. Kemudian Bu, saya mau izin untuk tahu tentang tujuan pembelajarannya besok di hari Rabunya itu. Oke, tujuannya besok di hari Rabu itu ada dua. Yang pertama itu nanti siswa mampu menyebutkan kata berawalan huruf G. Ini untuk kelas 1 sih ya? Ya, kelas 1. Oke, menyebutkan kata berawalan huruf G. Itu tujuan pembelajarannya. Terus Tujuan yang kedua, nanti siswanya mampu menuliskan kata-kata berawalan huruf G. Oke. Baru sampai G nih ya? Apa memang Memang diacak gitu ya? hari itu jadwalnya huruf G. Hanya Jadi ada dua tujuannya, saya ulang. Yang pertama ingin membantu siswa supaya mampu menyebutkan kata-kata dengan awalan huruf G. Betul. Kemudian yang kedua mampu menuliskan kata-kata yang awalannya juga huruf G. Gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Kemudian Bu, dari tujuan itu area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Ayu itu yang apa Bu? Kalau dari area yang ingin dicapai itu saya ke kognitifnya tadi yang menyebutkan huruf G-nya. Terus dari keterampilannya yang menulis huruf G-nya. Oke. Jadi ada dua area pengembangannya, yaitu yang pertama kognitif dan keterampilan. Oke. Kognitifnya tadi yang harus mampu gitu ya. Terus keterampilannya berarti siswa terampil untuk menuliskan kata-kata huruf G. Oke. Jadi ada dua sisi, kognitif dan keterampilan. Terus Bu, saya ingin tahu lagi nih tentang strateginya. Kira-kira strategi yang dipersiapkan dalam upaya mencapai area pengembangan tadi apa? Kalau strateginya nanti yang pertama saya mengambil dari media dulu. Medianya saya nanti akan menggunakan PowerPoint, di mana di dalamnya itu nanti ada sebuah video yang menceritakan tentang dua karakter, di mana karakter itu mempunyai nama berawalan G dan K. Videonya itu ada video yang seputar huruf G sama huruf K. Oke. Terus? Nah, setelah itu nanti saya juga membuat sebuah kartu huruf yang nantinya sama anak-anak itu nanti bisa disusun menjadi sebuah kartu huruf supaya nanti bisa disusun menjadi kata. Oke. Dua strategi yang akan diterapkan ya. Dua strategi. Ada lagi Bu? Cukup. Nah, untuk ininya nanti untuk kartu hurufnya nanti ini akan dilakukan dengan permainan. Jadi anak-anaknya misalnya nanti maju, ada huruf misalnya berapa anak. Nah, anak-anak ini nanti maju menyusun huruf-huruf itu menjadi kata. Nah, dari situ nanti terakhirnya baru menuliskan. Urutannya. Oke, bagus. Strateginya bagus, kemudian area pengembangannya juga bagus sesuai dengan tujuannya. Mudah-mudahan nanti di hari Rabu ya. Hari Rabu bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar, dan saya mau izin nanti saya ikut masuk ke dalam kelas untuk mengamati. Gitu ya? Siap ya? Siap. Oke, terima kasih banyak sebenarnya ya Bu ya. Terima kasih sudah bersedia untuk disupervisi, dan terima kasih juga untuk pagi ini sudah meluangkan waktu untuk sharing sekedar pelaksanaan besok. Gitu ya, terima kasih, mudah-mudahan bisa lancar. Oke. Oke.
Gagak huruf pertamanya G. Gajah. G juga. Apakah betul? Jawabannya. Huruf pertama pada kata gagak dan gajah adalah huruf G. Coba semuanya ke suara huruf G. Nah, huruf G ada tiga. Huruf kecil. Terus satu lagi. G besar pinter. Ada yang tahu bentuknya G besar dan G kecil? Ada. Siapa yang mau maju? Boleh. Mas Ulil dulu. Sebelah sana boleh. Pojok sana. Coba. Oke. Satu lagi coba G besar. Mila boleh. Nanti ada Mas Eka satu lagi. Besar. Oke. Sekarang kalau yang G kecil. Oke, satu lagi. Boleh, Aisyah. G kecil namanya nggak boleh sih ya. Oke. Sekarang kita lihat ada 6 jawaban. Tadi yang pertama punyanya Ulil. Yang kedua punyanya Peba, Aisyah. Sekarang kita lihat dulu. Huruf G ada dua bentuknya. Di mana disebutkan adalah huruf G besar atau dikenal dengan G kapital. Jadi dari jawabannya Ulil, Febri, Sasi, dan Mila, yang betul yang siapa? Iya, pintar Mila dan Sahil. Ini adalah bentuk huruf G besar atau G kapital. Sekarang yang dibunyikan bunyi apanya? Siap? G, Oke, G dan I bunyinya I. Lagi. Coba yang sebelah sini belum ada yang langsung. Coba sebelah sini. Siapa yang bisa ya? Yang lainnya diam dulu ya. Sebelah sini yang belum coba. G dan U. Angkat tangannya. Oke. Alita dulu. Gu, betul. G dan U bunyinya gu. Oke, sekarang ini. Apa O? Kita lihat. Sekarang kita baca
terkendali ya. Terkendali dengan cukup. Ya, jadi gini Bu Ayu, sebenarnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bu Ayu kaitannya tentang yang tadi ya, yang pembelajaran. Kalau melihat tadi Bu Ayu mau menyampaikan misalnya apa, itu nanti kita ngobrol-ngobrol saja, sharing-sharing saja sifatnya, jangan pegang sama jelas. Jadi kaitan dengan yang pembelajaran ya Bu. Tadi kan saya sudah melakukan observasi di kelas Bu Ayu. Saya ingin tahu dulu dari Bu Ayu sendiri tentang pelaksanaan pembelajarannya seperti apa menurut Bu Ayu? Kalau dari saya sendiri tadi yang pertama, kalau dari kondisi kelas, kondisi siswanya, kalau yang tadi sih ya lumayan Pak, lumayan terkondisikan dengan cukup baik. Kalau yang biasa-biasa, kalau pakai yang media biasa kan memang kondisi anaknya nggak mungkin seperti itu tadi, tenang. Itu yang pertama dari pembicaraan. Kalau yang berikutnya dari pas materinya tersampaikan dengan diri saya sudah tersampaikan dengan cukup baik, bisa anak-anak bisa ikut dalam pembelajarannya super aktif bagi saya itu. Yang dirasa itu ya? Dirasa. Yang dirasa itu. Oke, dalam pembelajaran yang tetap. Kalau dari pembelajaran tadi menurut Bu Ayu, adakah yang Bu Ayu merasa bahwa itu perlu ditingkatkan? Ada ya? Apa Bu? Kalau boleh saya tahu apa Bu yang ingin ditingkatkan dari pengalaman pembelajaran saya? Satu, dari teknik pengondisian siswanya dulu. Saya ingin meningkatkan biar anak-anak bisa lebih tenang mengikuti bunda. Sebenarnya walaupun memang anak-anak memang susah tenangnya ya Pak, karena kelas 1 begitu. Kelas 1. Sukanya masih sama main ya? Dunianya dunia main ya. Itu satu pengondisian kelasnya. Yang kedua, masih pingin anak-anaknya yang aktif itu lebih beragam, tidak hanya si itu saja, misalnya sahih saja atau alhamdulillah saja. Pinginnya memang bagi saya anaknya belum aktif, pingin saya tingkatkan. Cuma memang kalau yang itu kan memang harus benar-benar dari siswanya juga ada rasa ingin saya muncul dari siswanya sendiri, motivasi intrinsik dari siswanya. Oke, yang memang dunia kelas 1 ya, kelas 1 yang masih suka bermain seperti itu. Itu yang ingin, yang dari pengalaman tadi ya. Iya, dari pembelajaran tadi. Ke depan, misalnya kan sudah tahu masalah tadi ya, diagnosis masalah tadi. Kemudian kalau rencana bagaimana untuk ke depan? Untuk ke depan itu untuk menghasilkan yang tadi kan pengen anaknya aktif, bukan hanya si Saki, tidak hanya Saki saja. Tapi mungkin berganti anak yang lain juga ikut aktif. Rencana yang akan dilakukan? Kalau saya rencananya, jadi saya pinginnya ini sedikit-sedikit saya tetap mengajak anak yang kurang aktif ini, saya panggil lah, kayak mungkin tadi ada beberapa anak seperti Evan itu kan memang anaknya diem. Nah, saya kurang aktif tadi ya, kurang aktif kalau saya berusaha ya manggil dia lah, yo Evan coba kamu berpendapat begitu. Saya pinginnya ini dalam pembelajaran tadi ya, pembelajaran. dipanggil dalam pembelajaran, tapi tidak dalam kondisi yang langsung ayo kamu, itu tidak ya. Maksudnya ya dilibatkan ya gitu, intinya dilibatkan dalam pembelajaran. Ya walaupun mungkin sedikit, hanya ibarat hanya maju atau dia melihat satu tempat dia duduk gitu. Mungkin kan dengan begitu dia suatu saat nanti dia akan merasa aku pingin loh kayak kaca-kaca maju ngarep gitu. Dipanggil secara bertahap, tidak langsung ke depan, mungkin dari tempat duduknya dulu. Kalau langsung kan takutnya aku nurut aja semuanya dipanggil langsung dipanggil ke depan gitu ya, malu gitu ya, malah justru menimbulkan percaya dirinya yang turun ya. Oke. Jadi rencananya pertama ingin ngobrol dengan siswa tersebut, ditarget siswa-siswa yang ingin diaktifkan, diajak ngobrol, tapi mungkin dipancing dari tempat duduknya dulu. Nanti kalau sudah berani, dicoba untuk berdiri menyampaikannya, terus maju
maju itu mungkin ya. Iya, bisa begitu. Itu rencana seperti itu. Ada lagi rencana lain Kalau selain dengan cara seperti itu? berarti kalau saya melihat dari tadi, saya harus lebih sering melakukan pembelajaran dengan bermain. Ya maksudnya kelompoknya gitu loh. Jadi kan anaknya Kayak seperti tadi kan dibuat kelompok. Kelompok mereka ramai banget tuh, aktif banget. Itu bagus sekali itu. Itu bagus tuh. Jadi suara-suara juga. iya, tapi kan jadi mengurangi Iya, mengurangi kerja aktivitas. dulu juga. Jadi Aktivitas anak juga terkurangi ngobrolnya Iya. gitu. berarti dengan cara membuat Ya, ya semacam seperti tadi kelompok, nanti dalam kelompok ada permainan seperti tadi ya. Iya, itu juga bagus itu. Rencananya bagus. Tadi selain coba mengaktifkan siswa dengan cara manggil, tapi juga dengan cara buat kelompok. Nanti dalam kelompok juga ada rencana lagi yaitu berupa permainan. Saya tadi kata apa gitu. Itu bagus. Kira-kira kalau bukan kira-kira, tapi rencana-rencana tersebut itu kan rencana yang sangat bagus. Itu bagi saya rencana yang sangat mungkin untuk diterapkan. Jadi bukan rencana yang khayal lah, itu bisa sekali diterapkan. Kapan itu akan mulai melaksanakan itu? Saya melaksanakannya dalam tahapan pembelajaran diri saya. Dalam tahapan Iya, pembelajaran misalnya diri. kan ini sudah melaksanakan tadi yang diskusi sama Mas Tio sudah. Jadi kan saya melihat di sini berarti besok saat besok saya harus mulai Melaksanakan iya, seperti yang tadi direncanakan. Paling tidak ditarget ya. Dalam target berapa lama kira-kira Bu, untuk misalnya saya ingin mengkondisikan siswa bukan hanya si A saja, tapi ada si B, si C. Dalam waktu sekian minggu sudah dapat sekian siswa. Ada rencana target itu? malah ini baru saya itu. Oh. Pas saya dapat ya yang baru kepikiran bisa ditarget. Kalau awalnya kan saya targetnya ya nantilah kemungkinan naik kelas 2 dia sudah mulai bisa saya diri bisa. Tapi kalau ini masukan dari Pak Tio diri saya, berarti saya memang harus punya target lebih dekat ibaratnya 1 minggu atau 2 minggu. Ya lama-lamanya ibaratnya sebulan. Jadi kan saya dalam 2 minggu ini saya memang harus berusaha biar ada tingkatannya. Bisa diukur ya, targetnya kan berarti kan dalam 2 minggu dapat berapa, itu rencana bagus. Dan tadi juga sudah disampaikan yang mau mulai melaksanakan setelah hari ini, pembelajaran besok, dan seterusnya akan mulai menerapkan rencana 3 tahapan tadi ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan lancar. Kemudian ini lanjut dengan yang berikutnya, ingin ngobrol saja sharing saja dengan Bayu secara keseluruhan. Ini bukan lagi kaitan dengan pembelajaran tadi, tapi secara keseluruhan. Pastinya kalau dari diri Bayu sendiri pasti kan ingin berkembang, pastinya kan itu ya. Saya pun pasti ingin berkembang lebih baik lagi dari hari ini, besok, bulan depan dan seterusnya. Nah, untuk pengembangan diri Bayu punya rencana untuk mengembangkan diri sendiri? Maksudnya dengan cara misalkan ini kan pembelajaran Bayu tadi dapat beberapa hal tentang hal yang mungkin perlu ditingkatkan. Kemudian ada kondisi siswa juga. Nah, tentunya kan tidak ingin lagi di tahun-tahun mendatang atau di bulan mendatang menghadapi kasus yang serupa itu, gitu kan? Pastinya kan saya ingin berkembang dari hari ini lebih baik. Nanti kalau menghadapi kondisi yang sama, kelas dengan siswa yang aktif ya hanya 1 saja, Bayu sudah punya strategi atau rencana atau apapun itu karena dari pengembangan. Nah, pertanyaan saya, ada rencana pengembangan diri pastinya kan? Ya pasti ada. Nah, yang ingin dikembangkan dari Bayu, aktivitas pengembangan dirinya bentuknya seperti apa? Untuk mengembangkan kemampuan diri Bayu, yang jelas aktivitas apa? aktivitasnya ya saya harus ibadah ikuti program-program yang bisa membantu saya lebih baik ya menguasai ibadah, harus lebih bisa menguasai kompetensi yang seharusnya saya dimiliki oleh guru ya. Contohnya aktivitas apa Bu? Ini kan tadi programnya ya, program saya harus mengikuti program. Contoh aktivitas atau programnya apa? Ini menjurus ini. Nah, saya hanya ngobrol saja Bu, supaya nanti
Ya maksudnya kan banyak bentuk-bentuk pengembangan diri. Bentuk pengembangan dirinya banyak. Mungkin di forum KKD misalnya itu kan ada juga, atau ada bentuk-bentuk diklat misalnya kan ada seperti itu. Aktivitas pengembangan yang diikuti, itu contohnya apa? Ya, kalau yang KKG sama KKG. diklat itu kan memang biasanya. Kalau di kita kan memang itu kan biasa ya Pak. KKG diklat itu memang harus kita ikuti. Cuman kalau pengembangan yang lebih tinggi lagi mungkin ya kayak yang sekarang sedang Pak dilaksanakan ini, itu kan memang untuk meningkatkan juga potensi yang ada di kita. Mungkin nanti ke depannya kalau memang saya ada kesempatan dan saya juga sudah mulai merasa saya bisa ikut, mungkin saya juga akan mengikuti seperti Pak Tio dengan program-program dari Kemendikbud seperti itu. Kayak kemarin kan saya kebetulan baru selesai yang PPG, gitu kan, maksudnya dibayarkan ya Pak. Oh iya, kalau PPG kan juga ini kan pengembangan juga. Cuman kalau melihat dari yang Pak Tio ikut ini juga bagus begitu loh. Cuman kayak kemarin saya haruskah ikut di tahap yang ini, itu kan masih mikir juga. Nah mungkin kalau saya ada kesempatan lagi atau mungkin saya sudah siap ibaratnya, saya mungkin akan mengikuti pengembangan yang kayak Pak Tio sekarang ikuti, karena memang itu kan memang ibaratnya buat kita itu baik gitu. Kenapa tidak seperti itu? Tapi kalau untuk sementara waktu ini ya mungkin saya baru bisa yang ikut diklat, terus yang workshop mungkin. Kalau yang program seperti Pak Tio saya masih ya berpandangan ya memang saya butuh, memang suatu saat saya harus bisa ikut seperti itu. Berarti ada yang ingin dilakukan untuk pengembangan guru Bayu dengan cara mengikuti KKG. Dan nanti ada diklat. Jadi nanti kalau ada kegiatan KKG akan aktif ya. Ya. Mengikuti Diklat juga berarti kan akan mengikuti ya. tapi Ini berarti kan mengikuti diklatnya berarti kan dari keinginan Bu Ayu untuk mengembangkan kompetensi Bayu iya, kan. Bukan karena ada tugas dari sekolah-sekolah baru itu berangkat gitu. Kalau tujuannya itu, misal mengikuti kegiatan seperti KKG, diklat seperti itu, kan pasti punya tujuan. Nah tujuannya ingin dicapai itu apa? tujuannya ya saya ingin meningkatkan kompetensi saya Dalam kegiatan dalam upaya meningkatkan kemampuan pembelajaran. Itu tujuan yang dicapai, meningkatkan kemampuan diri ya. Oke. Kalau mengikuti diklat juga sama. Tidak karena ingin mendapatkan sertifikat itu kan ya. Itu sisi lain ya. Tujuannya yang dilakukan itu ya. Tapi yang utama adalah meningkatkan kemampuan diri, meningkatkan kemampuan diri dalam hal melaksanakan pembelajaran gitu ya. Oke, bagus tujuan. Kalau ukuran keberhasilannya, itu kan tujuan. Saya mengikuti ingin pengembangan diri saya, rencananya adalah mengikuti kegiatan diklat, KKG, kemudian program-program dari Kemendikbud. Itu kan sangat banyak Kemendikbud. Ada di Merdeka Belajar dan seterusnya kan sangat banyak KFN gitu ya. Ukuran keberhasilannya yang kira-kira berarti saya sudah berhasil. Acuan ukuran keberhasilannya berarti ukurannya saya kembali ke yang sudah tadi saya itu, berarti saya harus bisa melihat dari apa yang telah saya terapkan itu dan berpengaruh kepada anak didik saya di kelas. Ukuran keberhasilannya Iya. berarti tolak ukurnya di kelas, yaitu nanti dalam pembelajaran di kelas menjadi lebih menguasai kondisi kelasnya, lebih mampu mengaktifkan begitu ya. Oke, itu ukuran keberhasilan. Tolak ukurnya ya. Pasti untuk mencapai ke sana butuh dukungan. Pasti ya. Apa Bu? Dukungan apa yang Ibu butuhkan dalam hal mencapai arah sana untuk keberhasilan tolak ukur itu? Ya jelas dukungan. Oh ya. Bukan doa? Jelas. Hanya doa saja ya. Sarana dan prasarana tentu mendukung, harus mendukung. bisa ada dukungan dari itu ya. Terus juga dukungan dari Motivasi dan diri dalam diri. iya dalam diri, terus lingkungan juga mendukung.
gambarnya ya kemarin lah waktu itu. Ayo Milo. Tapi kan karena mungkin motivasi saya pada diri saya juga dukungannya belum kuat, kan akhirnya saya belum. Nah mungkin kalau nantinya sudah itu mungkin dukungan dari apa ya, teman-teman sejawat atau teman-teman guru, rekan-rekan guru di sini bisa juga membantu saya untuk lebih apa ya, mengikuti kegiatan ini yang tadi sudah direncanakan gitu. Jadi lebih jadi lebih semangat untuk ikut ya gitu Pak. Lebih menambah, lebih mendorong diri sendiri untuk mengikuti ini. Memotivasi. Kalau dari dukungan dari misal dari atasan, kira-kira dukungan enggak? Ya iya. Ya kayak itu tadi kayak rekan-rekan guru. Jadi bukan hanya rekan pejabat, tapi juga dari Rekan-rekan guru atau atasan. artinya atasan juga memberikan kesempatan yang sama atau yang merata untuk setiap guru mengikuti pengembangan diri, maksudnya gitu ya. Oke. Bagus itu untuk sama pengembangan dirinya. Kalau untuk pelaksanaan itu yang ada di bayangan itu, misalnya untuk pelaksanaan pengembangan diri, ini baiknya mau mulai kapan pengembangan diri ini? Ya kalau ada kesempatan misalnya kayak kegiatan gitu ya, kalau kalian waktu dekat-dekat ini aja ya ikut ya gitu Pak. Menyesuaikan saja waktunya ya. Akan langsung mengikuti Ya, ketika ada kegiatan lagi, ada kegiatan pengembangan diri lain gitu ya. Yang penting kan waktunya kita antara waktu dan kegiatan yang mau kita ikuti ibadah saya bisa ikut ya gitu jangan saya maksudnya kadang-kadang saya kan takutnya kayak gini, saya megang kelas 1 ada kegiatan juga meninggalkan anak kelas 1 di sisi lain kan iya sih ada yang menggantikan, tapi kan ada rasa anaknya kasihan gitu. Jadi kalau saya inginnya kalau ada pun kegiatan seperti itu yang bisa saya ikuti saat ibaratnya anak-anak itu iya, saat anak-anak memang ada waktu apa ya, ada waktu untuk mengutamakan anak-anak dulu begitu. Ya walaupun misalnya walaupun mungkin dalam 1 minggu hanya sehari atau 2 hari itu kan nggak masalah Pak, tapi kan kadang ada yang juga kan lumayan lama gitu kan kadang saya berpikirnya seperti itu loh, dikembalikan lagi ke orang tua anak kayak gitu, takutnya masa baru kemarin masuk udah ditinggal lagi dimasuk lagi nanti pembelajaran anak ada iya, sedikit distrak gitu ya, terganggu. Jadi waktunya saya menyesuaikan, jadi saya ada waktu yang pas untuk saya mengikuti kegiatan ya saya ikut gitu. Oke. Itu kan kegiatan-kegiatan kalau yang sore diklat atau apa kan biasanya sudah ada program ya dari pengurus. Nah sekarang kalau selain kegiatan ini, pastinya harusnya kan bisa mencari sumber referensi lain untuk meningkatkan kemampuan diri. Kalau boleh saya beri saran, ini sih hanya saran saja. Barangkali mungkin bisa itu melakukan pengembangan diri melalui tayangan video pembelajaran dari channel YouTube. Mungkin bisa dilakukan. Dan mungkin kalau tadi diminta yang sekiranya tidak mengganggu pembelajaran di siswa, kan boleh punya keleluasan melakukan pengembangan dirinya di luar itu satu. Dengan melihat-lihat ya, betul. Pembelajaran Iya. Kan tidak pasti di luar sana kan banyak. Satu materi diajarkan oleh 5 orang guru bisa macam-macam. Apalagi ini kalau misalnya channel YouTube kan itu kan sangat luas, semuanya bisa membuat. Itu pasti sumber-sumber itu sumber bahan untuk mengetahui ternyata saya bisa ya melakukan, ada guru lain melakukan materi ini dengan teknik ini dan kelihatannya menarik, itu kan bisa dicoba. Itu saran saja. Atau yang lain misalnya kalau tadi kan hanya melalui kegiatan diklat, kemudian selain itu juga melihat tayangan di YouTube, bisa juga Bayu melakukan pengembangan dirinya adalah dengan cara bertanya kepada guru lain. Barangkali misalnya ada guru Bayu 2 tahun 3 tahun di kelas 1 misalnya. Ternyata dari sekolah lain ada guru yang dia sudah sangat menguasai di kelas 1. Bayu tahu itu kan bisa itu untuk dikunjungi, kemudian sharing dengan guru tersebut supaya nanti ada tambahan.
oh ternyata bisa dengan cara itu. Mengaktifkan siswa bagaimana? Kalau dia sudah lama mungkin dia sudah sangat menguasai, mungkin ada banyak. barangkali itu yang mungkin perlu ditambahkan ya untuk pengembangan diri kita ini. Ya banyak cara sebenarnya, banyak hal, banyak sumber untuk kita bisa mengembangkan diri itu banyak sumber. Itu ada lagi Bu, misalnya rencana dari Bayu sementara atau cukup dari situ Bu? Cukup ya, sementara itu ya. Oke, rencana-rencananya bagus. Nanti tolong kalau bisa ya untuk dilaksanakan dengan baik. Saya dukung 100%. Santai saja tulangnya sakit. Paling kuat cukup aja Bu. Jumlahnya Paling kuat dan paling besar. baik biarnya dari sesi saya cukup. Sesi saya cukup untuk kegiatan coaching sekaligus pengembangan diri. Mudah-mudahan dari hasil pertemuan ini ada manfaatnya untuk itu. Ada manfaatnya tidak? Pasti ada. Ada ya. Oke. Kalau ada ya betul. Tapi kalau misalnya dirasa masih butuh lagi, ya sewaktu-waktu kalau itu memang membutuhkan, insya Allah saya siap. Dan bukan hanya dari saya saja, misalnya ini dengan yang lain, monggo bisa untuk ditingkatkan. Itu ya. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Mudah-mudahan nanti pengembangan dirinya semakin membuat Ibu lebih baik lagi di kelas. Ini sudah jadi masukan untuk saya. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang Bu. Sampai bertemu lagi lain waktu. Besok